Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan J di sini. Kali ini saya ingin berbagi tentang 7 kebiasaan yang lumayan mahal dan akan mengurangi kemungkinan kita untuk bisa berhemat. Sementara fokus kita di sini adalah tentang finansial atau berhemat dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa hal seperti ini adalah pilihan masing-masing orang ya, mau berhemat atau tidak, mau selalu memakai barang yang bermerek atau tidak, itu pilihan lagi, pilihan masing-masing. Kadang-kadang antara satu anak dengan anak yang lain bisa beda, antara suami dan istri bisa beda, ya tergantung lagi individu masing-masing. Oke. Yang pertama, karena tadi saya menyebut ada 7 ya. Oke, yang pertama adalah sering makan di luar. Sebenarnya tidak ada masalah dengan restoran di luar sana, rumah makan di luar sana. Mereka berusaha untuk mendapatkan income. Tapi dari sisi kita yang ingin berhemat, kalau setiap hari, apalagi setiap saat kita ingin makan, kita makan di luar, tentu saja hal ini sangat susah untuk membuat kita bisa berhemat. Kenapa? Karena pengeluaran kita untuk satu makanan sendiri aja udah lumayan banyak, paling tidak perlu antara 50.000 sampai 100.000 rupiah kalau seharian kita makan di luar, paling tidak itu untuk satu orang. Tapi untuk satu keluarga ya dikalikan aja berapa jumlah anggota keluarganya, lumayan mahal ya. Terus yang kedua adalah jika sering membeli makanan siap saji. Lagi-lagi di sini tidak ada yang salah dengan restoran siap saji itu. Cuman jika ingin berhemat, harganya lumayan mahal yang harus disiapkan gitu. Jadi misalkan beli satu bundel atau satu mangkok, satu bucket ya, satu itu lumayan gitu loh, di atas 100 ribuan kan. Kenapa tidak memasak sendiri aja di rumah? Beli ayam 1 ekor itu udah bisa 20 potong atau mungkin lebih, tergantung kita aja besarnya seperti apa, itu lebih hemat gitu. Terus yang ketiga adalah sering membeli air minum kemasan di luar, membelinya di tempat itu gitu loh. Sebaiknya sih kalau jika ingin berhemat, bawalah air minuman di tumbler sendiri dari rumah, yang tentu saja biasanya sudah dimasak, sudah dingin, dan tinggal bawa dan tinggal minum aja. Karena setiap saat kita memerlukan air, apalagi cuacanya yang panas seperti ini, kita memerlukan sekali. Nah, kalau setiap saat kita membeli air minum kemasan itu, apalagi yang harganya lumayan, sekarang sudah yang besar itu sudah sekitar 5 ribuan ke atas, apalagi yang branded itu 8 ribuan ke atas, mahal juga ya. Oke, yang keempat adalah sering gonta-ganti gadget yang terbaru. Kalau punya uang banyak melimpah ruah, tidak ada batas, dan hobinya seperti itu, silahkan. Tapi yang ingin berhemat, sebaiknya saran saya fokus dengan keperluan saja. Kalau saya saya fokus dengan keperluan dan fungsinya. Kalau misalnya, kalau barang itu selalu keluar yang terbaru, kan, apalagi yang seperti mobile phone atau HP, dan yang lainnya itu selalu keluar yang terbaru. Selang berapa bulan keluar lagi yang baru. Seperti itu terus. Nah, kalau kita tidak punya uang banyak dan ingin berhemat, sebaiknya tidak usah tergoda untuk seperti mereka yang mampu itu ya. Kalau saya sekarang menggunakan Samsung A10 karena memang kebetulan Huawei yang saya punya itu udah rusak, jadi saya beli. Nah, ini lumayan terjangkau harganya waktu itu
sekitar 1 jutaan, lebih dikit lah ya. Dan seperti yang saya bilang, fungsinya juga berfungsi dengan baik, bisa dipakai untuk macam-macam keperluan. Ya sudah, gitu aja. Sementara kan ini sudah lebih dari setahun, jadi otomatis yang baru itu keluar terus gitu loh, dirilis terus. Tapi saya tidak tergoda untuk membelinya. Kenapa? Karena yang ini masih bisa dipakai, masih bisa berfungsi. Kenapa saya harus membeli yang terbaru? Terus kalau membeli yang baru, untuk apa juga yang ini gitu loh. Nah, itu pertimbangan saya. Jadinya saya masih bisa berhemat gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah sering gonta-ganti kendaraan bermotor. Seperti yang saya bilang, kalau memang the have atau orang-orang yang punya uang melimpah ruah tanpa batas itu tidak masalah, silahkan. Tapi kita yang ingin berhemat mungkin lebih bagus fokus dengan yang berfungsi dan sesuai keperluan kita aja. Nah, misalkan kalau kendaraan itu sebaiknya, saran aja, tapi saya belum punya ya. Saya belum punya kendaraan mobil. Kenapa? Karena memang saya tidak memerlukannya. Oke, ini sebagai saran aja. Kalau memang ingin membeli dan berhemat, sebaiknya belilah yang second hand. Tapi masa itunya tidak terlalu lama. Misalkan sekarang kan tahun 2020 nih, belilah kendaraan bermotor itu yang mobil atau sepeda motor yang keluaran misalkan paling tidak sekitar 5 tahunan sebelumnya gitu, yang 2015an atau 2014-2015 gitu ya. Kenapa? Dan second hand juga karena harganya lebih terjangkau, usianya juga tidak terlalu lama, otomatis kan fungsi dan segala macam suku cadangnya lebih mudah didapat juga daripada membeli yang baru lebih mahal. Terus apa namanya, segala pajak, bahan bakar dan lain-lain itu lebih mahal juga ujung-ujungnya. Itu aja. Dan kalau yang suka gonta-ganti itu ya otomatis kan harus perlu uang yang banyak ya. Misalkan udah nggak suka yang keluaran 2018, ingin yang 2019 atau 2020, terus nanti sebentar lagi keluar lagi yang terbaru, beli lagi gitu. Nah, iya, kembali lagi ke orang yang ingin melakukannya. Kalau saya sih tidak ya. Oke, yang selanjutnya adalah sering naik taksi. Taksi di sini betulan taksi ya, bukan yang angkot gitu, taksi. Taksi di sini lebih mahal. Karena apa? Jika dibandingkan dengan naik motor atau sepeda motor, itu lebih murahan naik sepeda motor atau motor itu ya. Kalau naik taksi kan mereka pakai argo, otomatis mahal. Saya pernah naik dulu karena memang waktu itu kan saya tidak bisa membawa sepeda motor saya ke bandara, otomatis saya harus menggunakan taksi gitu loh. Itu mahal sekali. Itu tahun 2009, bukan 2008, bulan November saya ingat. Itu terakhir saya naik taksi, jujur itu dari bandara ke Banjarmasin harganya Rp150.000 satu kali jalan. Bayangkan. Sementara dari bandara, karena rumah saya sekitaran sini, untuk domisili aja sementara ya, karena perlu. Jadi apa namanya? Jika dilihat dari bandara ke Banjarmasin itu saya cuma memerlukan kalau bolak-balik itu 1 literan bahan bakar. Kalau satu arah saja itu setengahnya otomatis. Ya bayangkan aja dibanding yang 150.000 itu tahun 2008 ujung-ujung loh. Kalau sekarang lebih mahal lagi gitu loh. Nah, itu juga menyulitkan kita untuk bisa berhemat tentu saja. Nah, terus yang selanjutnya adalah suka membeli barang-barang branded. Kalau memang uangnya melimpah ruah seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak masalah, itu di luar dari kita. Fokus saya adalah yang ingin berhemat saja.
pengeluaran yang orang-orang udah terkenal atau perusahaan terkenal gitu. Dan kalau saya pribadi sih tidak. Daripada membeli tas yang harganya 50 jutaan ke atas atau di miliaran, saya lebih senang dan puas membeli tas yang harganya sekitar 10 ribuan atau 20 ribuan. Kenapa tidak? Itu fungsinya yang saya lihat dan saya pakai gitu. Dan juga tentu saja sesuai keperluan. Kalaupun tidak diperlukan, saya tidak akan membeli. Untuk apa gitu? Itu sebagai ilustrasi saja untuk melihat lebih mudah apa yang saya paparkan. Nah, kalau masih ada ganjalan, pertanyaan, komentar, silahkan aja. Kita akan berbagi di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa.